Yeah, yeah. That's the way. Halo, Bri. Halo, Beb. Mau kemana nih? Ke sana, Beb. Apa nih? Kita di mana nih? Kerajaan apa nih? Ini tuh Kerajaan Bali. Teman-teman tahu tak Kerajaan Bali? Yuk kita bahas. Kerajaan Bali atau yang disebut juga dengan Kerajaan Bedahulu atau Bedulu adalah kerajaan kuno di Pulau Dewata. Kerajaan ini berada di ibu kota Pejeng, Kabupaten Gianyar, daerah Bali. Kerajaan ini diperkirakan berkembang sejak abad ke-8 hingga abad ke-14. Selanjutnya masuk di kehidupan politik Kerajaan Bali, yaitu asal-usul Kerajaan Bali. Kerajaan Bali adalah kerajaan Hindu-Buddha yang berada di kawasan Bedulu, Gianyar. Sejarah Kerajaan Bali bermula dari pembangunan yang terjadi pada abad ke-8 Masehi. Semula nama kerajaan ini adalah Kerajaan Bedahulu. Pendiri Kerajaan Bali yaitu Sri Kesari Warmadewa yang berasal dari dinasti Warmadewa. Sejak awal berdirinya kerajaan ini, pemerintahan dipegang oleh sejumlah keluarga raja. Sayangnya berpindah kekuasaan dari keluarga raja satu ke keluarga tidak disebutkan secara terperinci. Pada masa awal pemerintahan Kerajaan Bali menganut kepercayaan Buddha. Lalu saat dipegang oleh raja kedua, Kerajaan Bali menganut kepercayaan Hindu. Kemudian kita masuk ke silsilah kerajaan. Raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Bali antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah Sri Kesari Warmadewi. Di dalam prasasti Blanjong bertuliskan angka tahun 914 menyebutkan istana kerajaan berada di wilayah Singhatwalawa. Yang kedua, Ratu Ugrasena. Ratu Ugrasena memimpin sejak tahun 915 hingga 942 dan saat itu istananya didirikan di Singhat Mandawa. Yang ketiga, Tabanendra Warmadewa. Tabanendra Warmadewa memimpin kerajaan sejak tahun 955 hingga 967 Masehi. Yang keempat adalah Jayasingha Warmadewa. Raja Jayasingha Warmadewa memimpin kerajaan hingga tahun 975 Masehi. Yang kelima, Jayashadu Warmadewa. Jayashadu Warmadewa memerintah kerajaan sejak tahun 975 hingga 983. Yang keenam, Sriwijaya Mahadewi. Pada tahun 983 sampai 989 Masehi, Kerajaan Bali juga pernah dipimpin oleh seorang perempuan bernama Sri Maharaja Sriwijaya Mahadewi. Yang ketujuh, ada Dharma Udayana Warmadewa. Pada saat pemerintahan Udayana, Kerajaan Bali mencapai puncak kejayaan. Ia memimpin kerajaan bersama sang permaisuri yang bernama Mahendra Datta, seorang putri dari seorang raja Mangkutawang Sawardana dari Jawa Timur. Kedelapan ada Marakata. Raja Marakata bergelar Dharma Wang Sawardana Marakata Pangkajastana Utunggadewa. Ia memimpin kerajaan sejak tahun 1011 hingga 1022. Masa pemerintahannya sezaman dengan Airlangga. Kemudian yang kesembilan ada Anak Wungsu. Anak Wungsu memimpin kerajaan selama 28 tahun. Sejak tahun 1049 hingga tahun 1077 ia juga dianggap sebagai penjelmaan dari Batara Wisnu. Anak Wungsu tidak memiliki keturunan dan wafat di tahun 1077. Jasadnya kemudian dimakamkan di daerah Gunung Kawi, dekat Tampak Siring. Yang ke-10, Jaya Sakti. Jaya Sakti memimpin kerajaan dari tahun 1133 hingga 1150 Masehi. Satu masa dengan pemerintahan Jayabaya di. Yang ke-11, Bedahulu. Pada tahun 1343 Masehi, kerajaan dipimpin oleh Sri Astasura Ratnabumi Banten. Bedahulu dalam menjalani pemerintahan dibantu oleh kedua patihnya bernama Kebo Iwa dan Pasumtrigis. Bedahulu merupakan raja terakhir yang dipimpin oleh Kerajaan Bali, sebab pada masa pemerintahannya ia ditaklukkan oleh Gajah Mada sehingga wilayah kerajaannya menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Selanjutnya, kehidupan ekonomi masyarakat di era Kerajaan Bali. Di bidang perekonomian, mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani yang berarti agraris. Hal ini pun menjadi penghasil utama masyarakat. Di samping itu, ada pula masyarakat yang bekerja sebagai pengrajin, perhiasan, undangi, maupun pedagang. Selanjutnya, sosial budaya masyarakat di era Kerajaan Bali. Kehidupan sosial budaya pada saat Kerajaan Bali mengalami perkembangannya pesat pada bidang kesenian, misalnya perkembangan sistem kesenian rakyat serta keraton. Di samping itu, masyarakat Hindu Bali juga menerapkan sistem kasta sebagai sistem
kemasyarakatan. Sistem ini membagi masyarakat ke dalam beberapa golongan sosial. Demikian sederet informasi mengenai sejarah Kerajaan Bali, masa kerajaan dan kehidupan masyarakatnya. Oh, jadi itu ya sejarah Kerajaan Bali. Kira-kira ada nggak sih fakta unik dari Kerajaan Bali tersebut? Tentu ada dong. Mau tahu? Yuk mari kita simak. Jadi fakta menariknya yaitu Kerajaan Bali dan Kerajaan Jawa memiliki hubungan yang erat sejak zaman dahulu. Mulai dari hubungan keluarga, perkawinan, hingga pengaruh budaya dan hubungan keluarga. Poin pentingnya yang pertama, Raja Airlangga, Raja Jawa yang terkenal merupakan keturunan dari Raja Bali. Yang kedua, pasangan Kerajaan Bali adalah orang tua dari Raja Airlangga. Yang ketiga, perkawinan Raja Udayana dari Bali menikah dengan Mahendra Datta, putri Raja Sri Makutawang Sawardana dari Jawa Timur. Yang keempat, pengaruh budaya Kerajaan Majapahit membawa Hinduisme dan budaya Jawa yang lebih kuat dan terstruktur ke Bali setelah menaklukkannya pada tahun 1343. Yang kelima, Kerajaan Bali pernah menjadi negara bawahan Kerajaan Majapahit. Yang keenam, Kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung berambisi untuk menaklukkan Bali, tetapi gagal karena perlawanan sengit dari rakyat Bali. Yang ketujuh, hubungan kerabat Bali masih memiliki hubungan kerabat dengan Majapahit. Yang kedelapan, masyarakat Bali menganggap Pulau Jawa sebagai tanah leluhur yang dihormati. Selanjutnya kita akan membahas tentang peninggalan Kerajaan Bali. Yang pertama ada Prasasti Julah. Prasasti ini diketahui telah dibuat pada tahun 987 Masehi. Dalam Prasasti Julah menyebut jika Raja Jayasadi Warmadewa memberikan hadiah berupa desa sembilan kepada rakyat desa Julah. Yang kedua, Prasasti Babahan. Prasasti ini dipercaya telah ada sejak 917 Masehi. Prasasti Babahan berisi tentang pembebasan pajak terhadap tempat-tempat suci yang ada di Bali. Yang ketiga adalah Prasasti Blanjong. Prasasti ini berangka 835 Sakra atau 914 Masehi. Dalam prasasti ini disebutkan bahwa di Bali telah berkuasa raja-raja dari dinasti Warmadewa. Kemudian yang keempat ada Prasasti Pandak Bandung. Prasasti yang ditulis menggunakan aksara Jawa kuno ini diketahui telah ada sejak 1011 Masehi. Berisi tentang wafatnya Ratu Gunda Priya dan Mapatni dan Raja Dharma Sri Udayana Warmadewa. Yang kelima ada Prasasti Huang. Prasasti ini diketahui telah ada sejak 1011 Masehi, berisikan tentang pemerintahan Raja Dharma Sri Udayana Warmadewa di Bali pada tahun-tahun terakhirnya. Yang keenam ada Pura Agung Besaki. Pura Besaki adalah pura terbesar dan paling suci di Bali. Terletak di lereng Gunung Agung, pura ini adalah tempat pemujaan utama bagi umat Hindu di Bali. Pura Besaki memiliki kompleks yang luas dengan banyaknya candi kecil yang tersebar di seluruh area. Yang ketujuh, Pura Telaga Suci Tirta Ampul. Peninggalan Kerajaan Bali yang satu ini dibangun pada masa pemerintahan Raja Jayasingha Warmadewa. Tempat ini dijadikan tempat penyucian pemujaan kepada Dewa Wisnu. Yang ke-8, Gua Gajah. Gua Gajah adalah situs arkeologi yang memiliki makam-makam kuno dan gua berukir yang menggambarkan patung Ganesha, dewa Hindu berkepala gajah. Situs ini diyakini berasal dari abad ke-11. Yang ke-9, Pura Bukit Durga Putri. Peninggalan ini merupakan pendaharmaan Ratu Guna Priya Dharma Patni Mahendrata. Lokasi peninggalan ini berada di Desa Buruan, Belah Batu, Gianyar, Bali. Oh, begitu ya sejarah Kerajaan Bali. Iya, menarik kan? Kita udah balik. Iya nih. Nah guys, jadi itu dia sejarah tentang Kerajaan Bali. Kelompok 1 nih, Kerajaan Bali, asik nih.